Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman santri kelas 5 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang mengikuti pembelajaran dari rumah, mudah-mudahan antum semua selalu dalam keadaan sehat dan juga istiqomah. Insya Allah, gimana kabarnya? Semuanya sehat, nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan harapan kami juga seperti itu. Mudah-mudahan antum semua selalu sehat dan juga istiqomah. Istiqomah dalam arti menjalankan kewajibannya sebagai orang Islam dan juga istiqomah menjalankan kewajibannya sebagai santri Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan ragam kebinekaan bangsa Indonesia. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yang menjadi tujuan pembelajaran kita, tapi saya share dulu ya, share screen dulu untuk menampilkan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi terkait dengan ragam kebinekaan bangsa Indonesia adalah yang pertama, kalian mampu menyebutkan ragam kebinekaan bangsa Indonesia, dan yang kedua, kalian mampu menjelaskan ragam kebinekaan bangsa Indonesia baik secara horizontal maupun secara vertikal. Oke, teman-teman, tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali pembelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama dan sudah kita pelajari materi sebelumnya tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang plural, yang banyak sekali perbedaan-perbedaan di dalamnya. Untuk itu, untuk melihat perbedaan-perbedaan yang ada di dalam bangsa kita, negara Indonesia, bisa dilihat dari dua sudut. Ya, bisa dilihat dari dua sudut. Yaitu secara horizontal dan juga secara vertikal. Adakah yang tahu apa itu perbedaan secara horizontal? Yang dimaksud dengan perbedaan horizontal, adakah yang sudah pernah mendengar dan bisa menjelaskan? Perbedaan secara Horizontal artinya bahwa perbedaan yang sejajar. Perbedaan yang tadi sudah disebutkan, siapa itu? Saya Tad. Oke, perbedaan yang apa? Sejajar Tad. Oke, Sejajar Tad. perbedaan yang sejajar. Ya. Jadi perbedaan horizontal itu adalah perbedaan yang sejajar. Contohnya seperti apa? Perbedaan yang termasuk perbedaan yang sejajar. Contohnya?
Ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang bisa menjelaskan, nanti kita akan sampai pada pembahasan itu. Selanjutnya adalah perbedaan secara vertikal. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Perbedaan secara vertikal. Secara bertingkat. Artinya ada tingkatan di dalam perbedaan itu. Oke. Bagaimana penjelasan terkait dengan perbedaan secara horizontal? Perbedaan secara horizontal adalah perbedaan yang sejajar. Contohnya, perbedaan fisik atau ras. Indonesia terdiri dari golongan Papua, Melanosoid, atau yang disebut dengan bangsa Melanesia. Ya, Melanosoid itu disebut dengan bangsa Melanesia, termasuk ras Negroid yang berdiam diri di Pulau Papua, Kai, dan Aru. Mempunyai ciri fisik rambut keriting dan kulit hitam. Selanjutnya, ras berikutnya adalah dari golongan Mongoloid. Ini berdiam di sebagian besar kepulauan Indonesia. Ada di Batak, Toraja, Dayak, khususnya di Kepulauan Sunda besar. Dengan ciri-ciri rambut ikal atau lurus, muka agak bulat, kulit putih sampai sawo matang, dan relatif hidungnya pesek. Ya, itu dari ras Mongoloid. Selain itu, terdapat juga golongan Wedoid. Ini dengan jumlah yang relatif sedikit. Seperti orang Kubu di Jambi, Sakai atau Kabupaten Siak, merupakan bagian dari wilayah otonomi kepulauan Provinsi Riau, kemudian Mentawai, Sumatera Barat, Enggano di Jambi, dan Tomuna. Tomuna ini di mana? Di Sulawesi, ya, di ujung tenggara Sulawesi, bagian dari wilayah otonomi Sulawesi Tenggara. Dengan ciri-ciri fisik, perawakan kecil, kulit sawo matang, dan rambut berombak. Oke. Dari perbedaan secara horizontal, yaitu perbedaan fisik atau ras, kita termasuk yang di mana? Antum termasuk yang di mana? Tentunya kita, antara saya dan antum semua, berbeda-beda. Ada yang di Melanosoid, ada yang di Mongoloid, ada juga yang di Wedoid. Antum termasuk yang mana? Pasti, di antara ketiga ini ya. Oke, kalau saya termasuk di Melanosoid. Ya, Melanosoid. Yang mempunyai ciri fisik, rambut keriting dan kulit hitam. Dari perbedaan-perbedaan ras ini, yang perlu kita ketahui bahwa perbedaan ini adalah perbedaan yang sejajar. Perbedaan secara horizontal. Yang tidak bisa kita banding-bandingkan. Yang Melanosoid lebih ganteng daripada Wedoid, ataupun lebih ganteng daripada Mongoloid. Tidak bisa kita beda-bedakan. Karena ganteng dan cantik itu relatif. Ya, orang Papua, laki-laki Papua mengatakan bahwa perempuan-perempuan Papua adalah perempuan-perempuan yang cantik. Begitu pula dengan ras yang lain juga mengatakan bahwasanya ras mereka adalah ras yang cantik dan juga yang ganteng. Jadi tidak bisa kita bedakan. Bahkan kalau kita definisikan cantik dan ganteng itu adalah putih, itu juga termasuk rasis gitu ya. Karena perbedaan fisik itu adalah perbedaan yang sejajar, yang horizontal.
yang sama gitu. Contohnya seperti saya. Saya dari ras melanosoid, ya. Artinya mempunyai ciri fisik rambut keriting dan kulit hitam. Tapi karena ganteng itu ya relatif, maka kata istri saya itu adalah lelaki yang paling tampan. Nah, padahal istri dari ras termasuk ras Wedoid, ras Mongoloid yang mempunyai ciri-ciri rambut ikal atau lurus, kemudian kulit putih sampai sawo matang. Nah, jadi perbedaan fisik atau ras ini adalah perbedaan secara horizontal. Semuanya sejajar. Perbedaan secara horizontal berikutnya, yang kedua adalah perbedaan suku bangsa. Di Indonesia hidup tidak kurang dari 300 suku bangsa dengan jumlah penduduk tiap sukunya beragam. Mulai yang puluhan juta sampai ratusan juta. Suku yang banyak jumlah penduduknya adalah Jawa, Sunda, Dayak, Batak, Minang, Melayu, Aceh, Bali, Manado, Makassar, Papua, Nusa Tenggara, dan dari masing-masing suku bangsa ini mempunyai kebudayaannya sendiri-sendiri. Contohnya, karena saya dari Nusa Tenggara. Di Nusa Tenggara Timur ada satu kabupaten, yaitu Kabupaten Alor. Di sana ada 2 pulau besar. Ada Pulau Alor dan juga ada Pulau Pantar. Di dalam Pulau Pantar ada Kecamatan Pantar, ada Kecamatan Pantar Timur, ada Kecamatan Pantar Barat, ada Kecamatan Pantar Tengah, ada Kecamatan Pantar Barat Laut. Saya berada di Kecamatan Pantar Barat. Di dalam Kecamatan Pantar Barat ini ada sebuah kampung yang bernama Baranusa. Itu kampung saya. Di dalam kampung ini bukan berarti hanya ada suku satu macam saja. Tetapi di dalam kampung yang kecil ini ada beberapa suku yang hidup di dalamnya. Bahkan ada 7 suku yang berbeda di dalam satu kampung ini. Bagaimana dengan kecamatan yang lain, bagaimana dengan pulau yang lain, bagaimana dengan suku-suku besar yang lain. Tentunya suku-suku di Indonesia sangat banyak jumlahnya. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa suku atau perbedaan suku bangsa ini adalah bagian dari perbedaan secara horizontal. Tidak ada tingkatan ya, semuanya sejajar. Selanjutnya, perbedaan horizontal yang ketiga adalah perbedaan agama. Ya. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? 6. Ada 6 agama. Apa saja? Islam, Dad. Hindu, Islam, Buddha, Katolik, Yahudi, Dad. Protestan, Konghucu. Yahudi Oke. enggak ya? Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Pemerintah Indonesia menjamin setiap warga negaranya untuk menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, sebagai konstitusi negara. Nah, setiap warga negara dijamin oleh negara untuk menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Artinya bahwa masyarakat Indonesia menganut masyarakat Indonesia tidak menganut satu agama saja. Namun ada beberapa agama yang dianut oleh Indonesia. Yang kemudian oleh setiap warga negara harus memilih salah satu dari ke-6 agama yang ada di Indonesia sesuai dengan kepercayaannya. Tidak bisa kemudian
satu warga negara pilih lebih dari satu, tidak bisa memiliki agama ganda. Dia harus memilih salah satu dari 6 agama yang ada. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa dalam konsep keindonesiaan, perbedaan agama, baik itu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya adalah perbedaan secara sejajar atau perbedaan secara horizontal. Untuk itu, dalam konsep keindonesiaan juga kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang paling diakui. Lalu kelima agama yang lain termasuk agama yang rendah dibandingkan dengan agama Islam. Kalau dalam konsep keindonesiaan, maka itu tidak bisa dibenarkan. Kecuali dalam konsep keislaman, maka satu-satunya agama yang diridhoi, yang benar adalah agama Islam. Oke. Jadi perbedaan agama adalah perbedaan secara horizontal, tidak ada tingkatan, semuanya sejajar. Selanjutnya, perbedaan secara horizontal yang keempat, yaitu perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin adalah sesuatu yang sangat alami, tidak menunjukkan adanya tingkatan. Anggapan superior bagi laki-laki dan inferior bagi perempuan adalah tidak benar. Karena di dalam Al-Quran saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dan yang paling terbaik di antara kalian itu bukan sebagai laki-lakinya atau sebagai perempuannya. Tetapi Allah menyampaikan bahwa yang paling terbaik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa kullukum ra'un wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, ya. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, antara laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab yang saling membutuhkan dan melengkapi. Perbedaan jenis kelamin ini, anak-anakku, adalah perbedaan secara horizontal yang sejajar, tidak ada tingkatannya. Selanjutnya adalah perbedaan secara vertikal. Tadi sudah saya sampaikan. Apa itu perbedaan secara vertikal? Tadi sudah disebutkan, ada yang bisa menyebutkan kembali? Tingkatan bukan, Ustaz. Oke. Perbedaan menurut tingkatan, gitu ya. Perbedaan secara vertikal artinya perbedaan yang menunjukkan adanya tingkatan. Hal ini dihasilkan oleh adanya kualitas yang berbeda di antara individu. Antara si A dan si B itu memang tingkatan kualitasnya itu berbeda-beda. Karena memang misalnya secara kualitas ada orang yang berpendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Karena adanya perbedaan pendidikan, keterampilan, maka pendapatannya juga berbeda pula. Ada yang berpendapatan rendah, sedang, dan juga ada yang berpendapatan tinggi. Ya, kualitas tinggi, sedang, rendah ini sangat relatif. Ya, pendapatan rendah, sedang, tinggi itu relatif. Tergantung pada tempat dan waktu. Ya, tergantung pada tempat dan waktu.
Misalnya seperti apa? Contohnya seperti apa ya? Contohnya pendapatan 50.000 di desa, ya di desa kalau pendapatannya 50.000 itu dianggap tinggi, ya dianggap tinggi karena memang apa-apa murah di desa. Kalau mau beli sayur murah, mau beli lauk juga murah, ikan juga murah. Nah, kalau di desa, sehingga pendapatan 50.000 itu termasuk tinggi. Tetapi kalau di kota, pendapatan 50.000 itu dianggap rendah. Karena memang biaya hidup di kota lebih tinggi daripada biaya hidup di desa. Pengen ikan tentunya mahal. Pengen sayur tentunya akan lebih mahal daripada di desa. Oleh karena itu, tinggi dan rendah itu relatif, tergantung tempatnya dan juga waktu. Ya, pendapatan 50.000 itu kalau dulu termasuk tinggi atau rendah? Tinggi, Tat. Tinggi ya. Tahun 90-an, 50.000 itu tinggi atau rendah? Tinggi sekali. Tinggi sekali ya. Tinggi sekali. Bahkan saya masih ingat itu, ibu saya beli kipas angin itu masih harga 7.000. Ya. 7.000. Tapi kalau sekarang 50.000 beli kipas angin cukup nggak? Nggak cukup. Ya, 50.000 beli kipas angin nggak cukup. Karena memang waktunya yang kemudian dulu itu memang 50.000 itu banyak, tinggi, tetapi 50.000 sekarang ya sedikit, ya tergantung waktu. Ya, jadi pendapatan tinggi rendah itu relatif, tergantung pada tempat dan waktu. Dulu 50.000 itu adalah pendapatan yang tinggi, tetapi sekarang pendapatannya rendah, gitu, termasuk rendah. Katakanlah kalau misalkan saat sekarang 2021 tidak ada yang mau per bulannya dia bekerja per bulannya dibayar dengan gaji 50.000, pasti tidak ada yang mau. Karena 50.000 sebulan untuk apa? Bensin aja 2 hari sudah 50.000. Kalau jaraknya seperti saya, Piungan sampai di Mualimin. Nah, tentunya 50.000 ini hanya digunakan untuk 2 hari dan untuk beli bensin. Oke, dari perbedaan pendapat itu, dari perbedaan pendapatan itu ada yang tinggi, rendah, dan sedang itu, timbullah istilah miskin, sedang, dan kaya. Ya, dari perbedaan pendapatan itu timbullah istilah miskin, sedang, dan kaya. Miskin, sedang, dan kaya itulah yang disebut sebagai perbedaan secara perbedaan secara vertikal. Artinya ada tingkatan, ada perbedaan pendapatan dari yang kaya dan yang sedang dan juga yang miskin, ya. Jadi perbedaan secara vertikal itu penjelasannya seperti itu. Teman-teman, santri kelas 5 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan terkait dengan ragam kebinekaan bangsa Indonesia. Oke. Jika tidak ada, maka teman-teman, gimana? Saya, Ustaz. Oke, monggo. Terkait perbedaan horizontal itu yang masih kerap menjadi isu yang tidak pernah terselesaikan itu apa aja, Ustaz? Selain tadi yang saya tahu kan fisik ras itu masih rasis banget tuh di
negara yang lain juga, termasuk juga negara kita gitu. Ya, Terus yang lainnya apa, Ustaz? Yang mungkin yang apakah itu akan terselesaikan atau permasalahan itu akan terus berlanjut, Ustaz? oke, baik. Perbedaan yang sangat yang sangat apa yang sangat dijadikan masalah akhir-akhir ini adalah perbedaan ras, ya. Masih banyak sekali bangsa Indonesia, warga negaranya saling mengejek. Ada orang Jawa mengejek orang Papua. Ada orang Papua mengejek orang Jawa. Ada orang Sumatera mengejek orang Jawa dan lain sebagainya. Dan permasalahan ini hampir sampai hari ini hampir belum terselesaikan, ya. Bahkan 2019 2020 juga sempat terjadi permasalahan terkait dengan rasis gitu ya, menghina ras dari golongan tertentu. Selain ras ini, ada perbedaan yang kemudian juga menjadi bahan ejek-ejekan, ya. Contohnya etnis, wilayah. Orang-orang Jawa menganggap bahwa orang-orang Papua adalah orang-orang yang tertinggal. Orang-orang Jawa menganggap bahwa orang-orang Nusa Tenggara Timur adalah orang-orang yang tertinggal, masyarakat yang tertinggal dari pembangunan. Sehingga terkadang secara tidak langsung orang-orang Jawa mengatakan bahwa di NTT atau di Papua itu tidak ada sinyal, kasihan sekali. Bahkan perbedaan seperti itu yang seharusnya tidak tidak etis, tidak tidak wajar jika kita menggunakan kita jadikan bahan untuk mengejek saling mengejek gitu. Jadi kita tidak bisa kemudian menghina orang-orang secara etnis yang pembangunannya kurang dari yang sesuai dengan daerah kita, lalu kita bilang mereka itu tertinggal, mereka itu kumuh, mereka itu primitif dan lain sebagainya. Jadi selain ras ini, etnis juga termasuk, ya. Pemerataan pembangunan ini juga termasuk. Padahal kita sebagai warga negara Indonesia harus punya pemikiran yang harus lebih maju. Bagaimana kita tidak hanya memajukan bangsa atau etnis kita sendiri, wilayah kita sendiri. Antum yang di Jawa harusnya berpikir tidak hanya memajukan wilayah Jawa sendiri, begitu pula dengan wilayah-wilayah yang lain, tapi juga berpikir bagaimana caranya, bagaimana solusinya untuk memajukan wilayah-wilayah lain yang mungkin tertinggal, baik sumber dayanya atau pembangunannya. Oke, saya kira selain perbedaan ras, etnis ini juga termasuk perbedaan yang masih hari ini saling menghina, ya. Bahkan belum terselesaikan. Mungkin selesai apabila pembangunan di Indonesia sudah merata. Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa memang pembangunan di Indonesia itu faktanya itu tidak merata. Ya, di Papua tidak maju jika dibandingkan dengan wilayah Jawa. Di NTT juga tidak maju dibandingkan dengan wilayah Bali dan lain sebagainya. Oke, mungkin saya kira itu, Mas Iksir Goli. Jadi poinnya poin yang faktanya itu perbedaan yang horizontal nih yang pelaksanaannya masih masuk dalam kategori perbedaan yang vertikal ya, Tat? Atau itu hanya teori yang mungkin dibuat hanya untuk memberikan view gitu, Tat? Kalau misalnya kita harus memandang bahwa semuanya itu sama, tapi dalam pelaksanaannya itu masih masuk ke perbedaan vertikal. Begitu ya, Tat? Ya, perbedaannya kalau kita lihat memang teori ini diajarkan
diajarkan supaya kita punya paham kebinekaan. Kita juga supaya kita sebagai masyarakat bangsa ini paham bahwasanya Indonesia itu punya banyak perbedaan, ya, punya beragam perbedaan, ragam kebinekaan, sehingga kita tidak saling menghina. Ya, namun memang benar bahwasanya perbedaan hari ini masih dianggap, ya, tapi tidak seharusnya, ya, masih dianggap bahwa perbedaan secara horizontal yang teorinya sudah saya sampaikan tadi ini realitanya masih seperti perbedaan vertikal. Contohnya, orang mendefinisikan yang berkulit putih adalah yang ganteng dan yang cantik. Yang berkulit hitam adalah ras yang jelek, ya. Hari ini masih banyak sekali mendefinisikan seperti itu. Tapi seharusnya jangan sampai ada pemikiran bahwa setelah kita mempelajari perbedaan secara vertikal dan horizontal ini, kita menganggap bahwa perbedaan ras itu adalah bagian dari perbedaan vertikal. Itu kita harus hilangkan dari pemikiran kita. Jadi secara praktek memang masih ada sebagian warga negara menganggap bahwa perbedaan ras, suku bangsa adalah bagian dari perbedaan secara vertikal. Padahal itu adalah perbedaan secara horizontal yang sejajar, tidak boleh kita bandingkan. Terakhir Ustaz, boleh ya Ustaz? Terakhir. Pasti Ustaz juga pernah merasakan adanya rasis gitu ya, yang Ustaz alami mungkin ketika Ustaz perantau ke Jawa gitu, hal yang Ustaz cara Ustaz untuk menangani rasis itu bagaimana Ustaz? Sikap Ustaz gitu, biar kita ketika kita mungkin kita nanti merantau ke luar negeri gitu, Ustaz, misalnya ke Amerika juga, kita kan pasti juga akan mengalami rasisme itu, Ustaz. Misalnya orang Asia identik dengan misalnya corona, dan misalnya kayak Cina gitu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Oke, jadi begini. Untuk mengatasi supaya kita itu tidak malu ketika diejek hitam, diejek keriting, diejek inilah, diejek itulah, maka kita harus mencintai ras kita, ya. Kita harus bangga dengan ras yang kita miliki. Kita harus bersyukur bahwa kita harus bersyukur bahwa ras yang diciptakan, yang sudah ditakdirkan kepada kita itu adalah ras yang terbaik. Ya, saya yang tadi sudah saya sampaikan termasuk ras melanosoid, ya, negroid, yang mempunyai ciri rambut keriting dan kulit hitam. Saya bangga dengan itu, ya. Saya bangga dengan itu. Ketika saya datang dari Nusa Tenggara Timur ke Jawa, orang-orang melihat berbeda. Ini Ustadz Boli keriting, rambut hitam. Tidak memang faktanya seperti itu. Dan saya bangga, ya. Saya bangga bahwa saya memiliki rambut keriting dan kulit hitam. Saya tidak merasa malu, saya tidak merasa minder, sehingga dalam kehidupan pergaulan saya dengan teman-teman, saya menganggap bahwa biasa-biasa saja. Kalau ada orang yang bilang saya kulit hitam, rambut keriting, ya memang begitu adanya. Saya tidak merasa malu dan saya tidak marah, dan juga saya tidak mengadu, ya. Memang benar adanya saya rambut keriting dan kulit hitam. Jadi cara mengatasinya adalah kita harus bangga dengan ras kita sendiri. Kita harus percaya diri bahwa ras kita adalah ras yang terbaik. Oke? Saya kira itu Mas Iksir Goli. Ya, Ustaz. Oke. Berarti mengadu itu tidak perlu ya, Ustaz? Ya? Mengadu. Kan ada lembaga yang Ya. tidak perlu ya, Ustaz? Tergantung ya kesadaran. Karena memang kalau dibiarkan secara terus-menerus, maka itu juga tidak bisa kemudian dibiarkan, sehingga perlu adanya lembaga yang kemudian mengatur itu. Ya, Ustaz. Terima kasih. Oke. Saya kira cukup, waktunya sudah selesai. Tugasnya jangan lupa untuk dikumpulkan. Sekian dari saya.
salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.